Yo, apa kabar Sobat Baka? Kembali lagi di channel teori mantap-mantap seputar dunia One Piece, Nakama Baka. Kalian pasti penasaran kan? Siapa sih yang bakal jadi kru terakhir yang akan bergabung dengan bajak laut topi jerami? Apakah benar akan ada orang terakhir yang bergabung dengan Luffy dan kawan-kawan? Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam lagi guys. Tapi sebelum memulai pembahasannya, jangan lupa guys subscribe dulu channel kita dan klik lonceng merahnya supaya kita makin semangat kasih kalian teori-teori yang paling gokil. Oke deh, kalian pasti gak sabar lagi kan? Sikat bray. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak sekali teori-teori mengenai siapa kru terakhir bajak laut topi jerami. Mulai dari kembalinya Vivi, bergabungnya asisten Caesar Clown yaitu Monet, dan yang terakhir adalah salah satu dari suku Ming yaitu Carrot. Banyak yang memberikan opini tersebut karena sepertinya setelah bergabungnya Jinbei sebagai juru kemudi kapal dan orang ke-9 yang bergabung, bajak laut topi jerami sepertinya membutuhkan satu kepingan lagi yang memiliki fungsi penting di dalam kru. Carrot menempati posisi terdepan karena fans beranggapan ia mewarisi tekad dari Pedro yang ingin membantu kru calon raja bajak laut masa depan untuk memberikan fajar pada dunia yang kelam ini. Selain itu, Carrot juga berfungsi sebagai scout atau pengintai. Menarik sih. Tapi sayangnya, menurut kami, karakter Carrot ini tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk bergabung ke dalam kru bajak laut topi jerami. Jadi siapakah yang bakal bergabung dengan kru bajak laut topi jerami selanjutnya? Ya, hipotesa kami jatuh kepada karakter yang tidak disangka-sangka, yaitu Smoker. Berikut merupakan alasan dan fakta menarik kenapa Smoker cocok untuk bergabung dengan kru bajak laut topi jerami. Pertama, Smoker merupakan satu-satunya karakter non-kru yang selalu berkonfrontasi dengan Luffy sejak karakter ini diperkenalkan, yaitu saat di Lockdown, Alabasta, Marineford, dan Panghazard. Menariknya, pertemuan di Lockdown bersamaan dengan awal petualangan Luffy di Grand Line sebelum melewati Red Line, dan pertemuan di Panghazard bersamaan dengan awal petualangan Luffy di dunia baru setelah melewati Red Line. Wah, pertanda awal nih. Selain itu, lucunya takdir mempertemukan mereka di Panghazard dan sama-sama merasakan kekuatan Law yang dapat memindahkan kepribadian karakter. Contohnya adalah ketika Tashigi menjadi Smoker dan juga sebaliknya. Kekuatan Law ini juga menimpa kru bajak laut topi jerami yaitu Sanji, Chopper, Franky, dan Nami. Kedua, melihat poin pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak fans yang mengira hubungan Luffy dengan Smoker sama seperti Roger dengan Garp. Akan tetapi, hal ini sedikit demi sedikit luntur dengan munculnya karakter Koby yang sudah di-upgrade kekuatannya. Jika melihat skenario Inherited Will atau tekad yang diwariskan, Koby ini sepertinya mewarisi tekad dari seorang Garp, di mana hal ini mematahkan ekspektasi fans terhadap rivalitas hubungan Luffy dan Smoker. Ketiga, kita juga diperlihatkan fakta bahwa Smoker sudah berkali-kali bekerja sama dengan Luffy untuk mencapai tujuan tertentu, seperti saat di Alabasta dan Panghazard, di mana kedua hal ini mirip dengan kisah bergabungnya Franky dan Jinbei yang memiliki pola perekrutan yang sama, yaitu terdapat suatu peristiwa yang membuat mereka bekerja sama dengan Luffy dan diundang Luffy untuk menjadi kru. Keempat, Smoker dapat mengisi posisi pengintai dengan pengalamannya sebagai angkatan laut dan ditambah kekuatan logia yang dimiliki. Ia juga memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Kita bisa cocokkan dengan Viper Pirates yang merupakan bayangan dari bajak laut topi jerami dengan anggotanya yang memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Kelima, setelah bekerja sama dengan Luffy di Panghazard, Smoker menyatakan bahwa Luffy merupakan orang yang sangat berbahaya. Hal ini sama seperti Dr. Kureha melihat poster Luffy
dan berkata bahwa Chopper bergabung dengan orang yang sangat berbahaya. Kata berbahaya di sini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa Luffy merupakan orang yang dapat mempengaruhi dunia dengan potensi kekuatannya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Smoker sendiri, saat pertama kali diperkenalkan di Lockdown, terlihat familiar dengan senyuman Luffy yang mirip dengan Roger saat ingin dieksekusi oleh Buggy. Apakah ini pertanda ia menemukan sesuatu yang spesial dari Luffy? Selain beberapa alasan dan fakta menarik yang sudah disebutkan, Luffy pernah menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak membenci Smoker, dan bahkan ia pernah beberapa kali menyelamatkan Smoker. Menariknya, selama ini karakter Smoker diperlihatkan membenci pemerintah yang suka bertindak seenaknya, dan ia juga membenci sistem Shichibukai. Apakah impiannya adalah ingin menegakkan keadilan yang bersih? Yang pasti, hal tersebut dapat menjadi latar belakang kuat Smoker untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Karena perang akhir dapat mengakibatkan kehancuran pemerintah dunia, dan saat itulah impian Smoker terwujud untuk menegakkan keadilan yang bersih dari bayang-bayang pemerintah terdahulu yang korup. Dan bukan tidak mungkin, ia akan mengikuti jejak Aokiji yang keluar dari angkatan laut. Mengingat hubungan keduanya yang cukup dekat kan guys? Ya, hanya Oda Sensei yang tahu. Kita tunggu saja. Gimana menurut kalian Sobat Baka? Kalau kalian punya komentar mengenai teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya, jangan lupa isi kolom komentar di bawah ini dan juga share video ini ke teman kalian yang doyan sama dunia mantap-mantap One Piece. Arigatou gozaimasu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nakama Baka.